tiba-tiba Tuhan muncul di depan dia, lalu dia bilang, Tuhan, ada apa nih itu Ben? Dan sebagainya. Tentu itu bukan Tuhan. Nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Adik saya Mas Alan meminta saya, Mas Teguh, tolong dong buatkan audio yang runtut yang nanti saya isi dalam channel saya. Saya bilang nggak masalah, cuma karena memang sudah ada beberapa playlist juga di YouTube, maka untuk Mas Alan harus ada kekhasan materi. Bagaimana kalau misalkan dalam channel yang Mas Alan olah itu hanya tentang alam? Tentu pijaknya adalah falsafah Bhinneka Tunggal Ika, dimulai dari pijak yang paling mendasar ialah alam. Karena alam ialah pijak yang sangat menentukan, habluminal alam, restu dari alam itulah pijak yang harus kita bawa untuk memenangkan pijak-pijak yang lebih tinggi, habluminan nas, dan terakhir adalah habluminallah. Deal. Nah, karena itu kita mulai dari yang pertama ini yang akan saya berikan kepada beliau. Boleh kita katakan bahwa channel falsafah yang disajikan melalui Mas Alan ya adalah channel filsafat Alan. Beda tipis lah antara filsafat alam dan filsafat Alan. Pada hari ini kita akan bicara tentang apa yang saya tulis dalam cover buku Falsafah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Tuhan tiada di tengah kenal manusia, saatnya kembali kepada alam, kepada ibu, kepada cinta. Karena kalimat itu termasuk menuai kontroversial di tengah yang mungkin belum memahaminya. Itu juga yang pertama ditanyakan saat saya menggelar kuliah intensif Falsafah Bhinneka Tunggal Ika angkatan pertama. Kebetulan pesertanya didominasi oleh para dai, kemudian para yai dan sebagainya. Di awal pertemuan langsung dicegat, stop, jangan lanjut dulu, jelaskan apa maksudnya Tuhan tiada di tengah kenal manusia, saatnya kembali kepada alam, kepada ibu, kepada cinta. Jadi begini, jadi yang namanya manusia itu bisa mengenal apapun, mengenal siapapun yang kemudian disebut eksistensi, itu dengan syarat bisa diverifikasi oleh inderanya, baik itu indera lahir maupun indera batin. Apapun yang nggak bisa disentuh oleh indera lahir, nggak bisa kelihatan mata, dicium, dirasa, dikecap, disentuh, dirasakan, dikonsepkan dan sebagainya, itu ya selamanya, walaupun dia mungkin bukan tiada tetapi belum mengada, tapi tetap saja nggak bisa dikenal. Karena memang di alam jagat semesta ini banyak sekali entitas-entitas yang belum turun kepada level eksistensi, artinya level dikenal, walaupun dia mungkin sudah ada. Anggap saja mungkin naga itu ada tapi belum mengada, belum pernah amprok dilihat oleh manusia, didengar suaranya dan sebagainya, karenanya dianggap tidak ada. Di situ kita harus meyakini bahwa yang namanya ciptaan Allah itu sangat luas, dan yang diketahui oleh manusia, yang dikenal itu ya sangat sedikit. Nah, itu sesuai dengan yang dikatakan bahwa manusia itu hanya ketitipan sedikit ilmu Allah, ibarat hanya setetes air di tengah lautan. Artinya di sini kita mengakui betapa kemahaan semesta alam yang diciptakan oleh Allah itu masih sangat penuh dengan misteri. Kembali, jadi manusia itu hanya memutuskan sesuatu itu ada apabila telah diverifikasi oleh inderanya, baik indera batin serta indera lahir. Jika belum, ya nggak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada kemungkinan bahwa satu saat itu Tuhan bisa terlihat, terdengar, tercium dan sebagainya, atau terdeteksi oleh indera manusia? Ya nggak mungkin. Karena saat manusia itu bisa mendeteksi inderanya bisa mendeteksi apa yang disebut oleh dia diyakini sebagai Tuhan, maka yang terdeteksi bukan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan itu jatuh ke dalam jerat ruang, waktu, gerak, jarak dan sebagainya? Tentu itu bukan Tuhan. Itu adalah makhluk juga. Itulah sebabnya selamanya Tuhan itu ya gaib, bahkan goibul goib, goibnya goib. Itulah sebabnya Tuhan tiada. Tuhan tiada itu maksudnya Tuhan tiada. Tuhan itu suci, nggak mungkin tersentuh oleh indera manusia.
Itulah salah satu yang sering dikatakan dalam syiar falsafah Bhinneka Tunggal Ika, ayo umat ini nggak usah ngeributin Tuhan lagi, lawong sama-sama nggak kenal kok. Nggak ada manusia yang mengatakan saya kenal Tuhan. Kalaupun tiba-tiba Tuhan muncul di depan dia lalu dia bilang, "Hei Tuhan, ada apa nih itu Ben?" dan sebagainya, tentu itu bukan Tuhan. Nanti kita lanjutkan berikutnya masih tentang alam, karena ini adalah channel filsafat alam. Filsafat alam kita tidak akan bicara kecuali tentang alam. Itu dulu, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.